Seorang kakek veteran perang yang usianya 80 tahun yang sangat alim. Di usia senjanya dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat subuh, sholat maghrib, ataupun sholat isya. Qadarullah, sejak 2 bulan yang lalu dia sudah tidak mampu bangun dari tempat tidurnya. Sekarang beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur di rumahnya, ditemani oleh istrinya. Dan dalam tidurnya, beliau sering sekali mengigau. Anak-anak beliau diajari cukup baik oleh sang ayah. Mereka menjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, serta sangat akrab satu sama lainnya. 2 diantaranya kerja di luar kota. Namun ketika sang ayah sakit, mereka sesekali menengok sang ayah, dan itu sangat jarang sekali. Suatu ketika sang ayah dibawa ke rumah sakit karena sang ayah menderita sesak napas. Malam itu semua anaknya datang dan berkumpul melihat sang ayah dan menemani sang ayah. Mereka duduk di samping ranjang sang ayah. Di tengah malam mereka dikejutkan dengan pertanyaan sang ayah. "Mana anak-anakku?" "Ini saya Rahmat, ada di sebelahmu ayah," kata anak pertamanya. Sang ayah menjawab, "Tidak mungkin kamu Rahmat. Rahmat sangat sibuk dengan kerjaannya. Mana mungkin dia menunggu saya di sini. Saya bayar berapapun, Rahmat tidak mungkin ada di sini." Rahmat pun terdiam dan menangis. Tiba-tiba sang ibu memotong pembicaraan sang ayah. "Andri dan Diana juga ada di sini ayah." Sang ayah kemudian menjawab lagi, "Andri dan Diana juga nggak mungkin ada di sini. Mereka terlalu sibuk dengan karir dan keluarganya. Mungkin itu jauh lebih penting daripada menemani ayah di sini." Ketiga anaknya tidak bisa menahan rasa sesal dan sedih mereka. Kemudian mereka memeluk sang ayah dan memegang tubuh sang ayah. Namun tangan mereka ditepis oleh sang ayah. "Ini bukan istriku." "Mana istriku?" kata sang ayah. "Ini kami ayah, anak-anakmu," jawab anak-anaknya. "Oh, itu kalian anak-anakku. Tangan kalian kasar dan keras. Pindahkan tangan kalian. Biarkan ibu kalian berada di sampingku. Kalian selesaikan saja kesibukan kalian seperti biasanya." 2 bulan yang lalu, sebelum sang ayah jatuh sakit, dia tidak pernah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak-anaknya ditanya kapan pulang dan mereka menjawab masih sibuk dengan pekerjaan mereka, sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah nak, kapan sih kalian tidak sibuk?" Mungkin beliau hanya ingin menggenggam tangan bocah-bocah kecil yang di pangkunya dulu 50-60 tahun yang lalu sembari dibawa ke pasar sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyuman lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Mungkin beliau hanya ingin memeluk tubuh anak-anaknya yang menangis dan merengek karena kakinya sedikit terkilir setelah bermain lari-larian di halaman rumah sambil mengusap air matanya dan berkata, "Berhentilah menangis nak, lukanya akan segera sembuh setelah ayah obati." Namun sekarang, bocah-bocah itu sudah dewasa dan hidup mapan, yang seolah tidak pernah senang bila diajak ke pasar selayaknya dulu, seolah tidak butuh tempat mengadu setelah terjatuh dan terluka, dan sekarang sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, suami saya begini," dan berharap ayahnya akan menjawab, "Baiklah, ayah mengerti." Teman-teman semua, saat ini mungkin kita sudah dewasa dan mandiri, sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, atau punya anak-anak. Jangan sampai karena itu semua kita melihat ayah dan ibu kita sebagai sosok hanya butuh dibantu dengan uang saja. Karena jika itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun hanya sekali sampai 2 kali. Karena jika itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia hari lebaran yang hanya kita temui setahun 1-2 kali? Lihat dan pandangilah ayah dan ibu kita dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan, gelar, dan prestasi kita, karena bukan karena itu mereka mencintai kita. Banyaknya uang yang kita punya mungkin berguna buat mereka, tapi sekali lagi, bukan karena itu mereka mencintai kita. Buang saja popularitas yang kita punya saat ini.
kalau karena itu kita menyia-nyiakan ayah dan ibu kita. Tataplah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu sering bertanya di pagi hari, "Kemana ayah, bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang saat ditinggalkan ayah atau ibu. Apakah kita tidak melihat tangisan kencang di hati ayah dan ibu kita karena kita telah meninggalkan mereka bertahun-tahun dan mungkin hanya berkunjung setahun 1-2 kali? Boleh jadi ayah dan ibu kita telah menahan kerinduan bertahun-tahun kepada sosok anak-anak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk karena kerja dan mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika ayah dan ibu jujur tentang kita dalam igowannya, beliau mengakui kita karena kita selalu ada untuk mereka.